Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari, yang mungkin lelah namun masih bertahan, yang mungkin diam namun hatinya bergetar oleh rindu kepada Sang Pencipta. Hari ini, izinkan saya menemanimu dalam sebuah perjalanan yang tidak mengandalkan langkah kaki, tapi keheningan hati. Tenangkanlah dadamu, lepaskan sejenak beban hari ini, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan ruhmu mendengar kalimat-kalimat yang tak sekadar diucapkan, tapi dirasakan. Karena di balik sunyi ada cahaya yang selalu menunggu untuk kita sadari. Di balik zikir yang lirih ada nur yang tak pernah padam, meski kita sering lupa menyapanya. Hari ini bukan tentang seberapa banyak kita tahu, tapi seberapa dalam kita sanggup merendah. Bukan tentang bagaimana mendekat, tapi bagaimana membuka hijab di dalam diri sendiri. Dan seringkali hijab itu bukanlah kabut di langit, melainkan kabut di hati. Jika engkau merasakan getar yang sama dalam setiap bait narasi ini, tuliskan di kolom komentar satu kalimat yang menjadi zikirmu selama ini. Siapa tahu dari kalimatmu ada jiwa lain yang turut tersentuh dan menemukan jalannya. Dan jika engkau ingin terus menyusuri jalan sunyi menuju cahaya, tekan suka dan bagikan video ini untuk yang sedang mencari makna hidupnya. Mari bersama-sama membuka ruang batin. Bukan untuk mencari sesuatu yang baru, tapi untuk mengingat kembali bahwa kita tidak pernah jauh darinya. Bab 1. Hijab itu bukan kabut, tapi aku. Banyak manusia berjalan dalam hidupnya dengan mengira bahwa yang menghalangi mereka dari kedekatan dengan Tuhan adalah sesuatu yang berada di luar diri mereka. Kesibukan dunia, ujian hidup, atau bahkan orang lain yang mereka salahkan secara halus. Tapi ketika seorang hamba mulai merenungi secara jujur apa yang menjadi tabir antara dirinya dan nur ilahi, ia akan sampai pada satu kesimpulan pahit namun membebaskan. Hijab itu bukan kabut asing yang datang dari luar, tetapi aku, kesadaran palsu tentang diri yang merasa memiliki, merasa mampu, merasa tahu, dan merasa cukup tanpanya. Selama aku masih menjadi pusat hidup, maka Tuhan hanya hadir sebagai konsep, bukan sebagai kenyataan. Selama ego masih bertahta, maka cahaya tidak akan pernah masuk ke dalam. Ego tidak selalu muncul dalam bentuk kesombongan terang-terangan. Kadang ia hadir dalam bentuk ketaatan yang ingin dipuji, dalam doa yang diam-diam mengharap pamrih, atau dalam tangis yang diam-diam ingin dilihat. Bahkan dalam ibadah pun, hijab bisa semakin tebal jika niat tidak jernih. Maka kalimat pertama yang membuka pintu nur bukanlah kalimat doa yang rumit, tapi pengakuan jujur yang keluar dari relung hati. Ya Allah, aku adalah hijab itu sendiri. Pengakuan ini mengguncang jiwa yang terbiasa merasa benar. Namun justru dalam keretakan itulah cahaya pertama mulai menembus dinding batin. Saat seseorang menyadari bahwa dirinya sendiri adalah penghalang, maka mulailah proses suci yang disebut fana, lenyapnya keakuan di hadapan keagungan. Ini bukan berarti menghilang secara fisik, tapi melepaskan klaim-klaim palsu yang selama ini menutup wajah ilahi. Bukan berarti manusia tidak punya kehendak, tapi ia menyerahkan kehendaknya untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Inilah titik di mana seorang hamba berhenti melihat dengan mata dunia dan mulai menatap dengan pandangan yang lebih dalam. Pandangan yang jernih karena tidak lagi dibebani oleh aku. Hijab tidak robek dengan banyaknya ibadah semata, tetapi dengan kedalaman makrifat terhadap diri sendiri. Semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin dalam pula ia mengenal betapa banyak tirai yang ia bangun sendiri antara dirinya dan Rabb-Nya. Dan semakin ia mengakui dengan rendah hati bahwa ia tidak memiliki apapun, bahwa semua miliknya, bahwa dirinya hanyalah bayang-bayang di tengah cahaya, maka satu persatu tirai itu mulai tipis hingga akhirnya tembus oleh nur yang tak pernah pergi. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh. Yang jauh adalah kesadaran kita yang terlalu sibuk mengelilingi diri sendiri. Dan disinilah awal dari perjalanan menuju nur ilahi. Bukan dengan berlari ke arah luar, tetapi dengan diam dan menunduk di dalam. Sebab jarak antara hamba dan Tuhannya bukanlah ruang, tapi ego. Dan kalimat yang pertama membuka hijab bukan kalimat hafalan, tetapi kalimat tangisan dalam batin. Aku lelah menjadi aku. Izinkan aku hanya menjadi milikmu.
Saat kalimat itu lahir, bukan dari lisan tapi dari rintihan ruh, maka hijab pertama mulai robek dan cahaya mulai menyapa, meski hanya setitik. Tapi dari titik itu, langit bisa terbuka. Bab 2. Kalimat cahaya yang turun tanpa suara. Di dunia ini, ada kalimat-kalimat yang tak lahir dari lidah, melainkan dari kedalaman ruh yang telah melalui malam-malam panjang dalam kesunyian dan penyerahan. Kalimat-kalimat itu tidak dipelajari dari buku, tidak pula diajarkan oleh guru, tapi hadir seperti tetes embun yang turun dari langit tanpa suara. Ia tidak menghentak, tidak menggelegar, tapi menyelinap masuk ke dalam hati yang telah dibersihkan oleh tangis, luka, dan kerinduan. Dan ketika kalimat itu hadir, ia tidak sekadar menjadi doa, tapi menjadi cahaya. Ia bukan hanya dimengerti, tapi dirasakan. Ia bukan hanya dibaca, tapi dihayati sampai ke ujung nafas. Kalimat yang membuka hijab antara diri dan nur ilahi tidak bisa dipaksakan, karena ia adalah pemberian, bukan hasil. Ia datang ketika seseorang tidak lagi mengharapkan apapun dari dunia. Ketika harapannya telah lebur, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah kehendak untuk kembali pulang kepadanya. Kalimat ini tidak memiliki satu bentuk baku. Bagi sebagian orang, ia mungkin hanya lafaz ya Allah, tapi diucapkan dengan seluruh tubuh yang bergetar. Bagi yang lain, ia bisa berupa isak lirih dalam hati yang berkata, "Aku tak sanggup tanpamu." Kalimat itu tidak panjang, tapi memuat kedalaman yang tidak bisa diukur. Dan ketika ia hadir, dunia menjadi hening seketika. Para kekasih Tuhan, para arif dan wali, menyebut kalimat ini sebagai kalimat sir, kalimat rahasia yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Ia adalah kalimat yang bukan lagi datang dari akal atau hafalan, tapi muncul dari lubuk terdalam, seperti air yang tiba-tiba memancar dari tanah yang kering. Dan saat ia keluar, ia bukan hanya memurnikan diri yang mengucap, tapi juga menggetarkan ruang sekelilingnya. Sebab kalimat yang lahir dari hati yang bersih akan menggema sampai ke langit. Dan langit akan menjawabnya bukan dengan suara, tapi dengan getaran cinta. Dan di titik ini, seseorang tidak lagi bicara tentang teori, tidak lagi sibuk memperdebatkan makna teks, tidak lagi tenggelam dalam definisi. Ia hanya diam, lalu menyebut satu nama, dan air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rindu yang akhirnya mendapat jawaban. Kalimat ini telah melampaui ruang agama dan mazhab. Ia menjadi benang halus yang menyatukan semua insan yang tulus mencari Tuhan. Dalam sunyi mereka semua berjumpa, bukan secara fisik, tapi dalam satu frekuensi ruh yang sama. Di sanalah hijab mulai memudar. Maka jika suatu malam kau merasa hatimu tiba-tiba tenang, dan sebaris kalimat muncul begitu saja di benakmu, menyejukkan jiwamu dan membuatmu menangis dalam senyap, jangan abaikan. Itu mungkin bukan pikiranmu. Itu bisa jadi adalah kalimat dari langit, bisikan nur ilahi yang selama ini menunggu kesempatan untuk menyapa. Sambutlah dengan hati yang terbuka, duduklah dalam diam, dan biarkan kalimat itu memandumu lebih dalam ke dalam cahaya, karena dari sanalah tirai demi tirai akan gugur satu persatu, hingga akhirnya hanya tinggal dia, yang sejak awal tak pernah jauh. Bab 3. Keheningan sebagai ladang turunnya kalimat. Di antara segala kekuatan spiritual, keheningan adalah yang paling sering disalahpahami. Banyak yang mengira keheningan adalah ketiadaan, padahal justru di sanalah kehidupan sejati tumbuh. Suara dari dunia luar, ceramah, buku, petuah, hanya bisa mengetuk. Tapi suara dari dalam, yang datang dari kedalaman ruh, hanya bisa lahir saat dunia diluruhkan dan keheningan diundang masuk. Dalam keheningan yang bukan sekadar sunyi telinga, tapi hening hati, kalimat dari langit mulai menetes seperti embun yang sabar. Dan embun tak pernah turun di tengah badai, ia hanya sudi hadir saat suasana telah tenang. Kalimat yang membuka hijab tidak turun dalam keramaian pikiran. Ia membutuhkan ruang yang bersih dari ambisi, ketakutan, dan harapan kosong. Seringkali kita merasa telah berzikir, padahal hanya lisan kita yang bergerak, sementara batin tetap riuh. Maka ruh tidak mendengar. Tapi saat kita mulai duduk diam, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, melainkan karena kita benar-benar rindu, benar-benar tak tahan hidup tanpanya, maka zikir pun berubah menjadi bahasa jiwa.
Dan dari kedalaman itulah kalimat sejati turun. Bukan untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Dalam sejarah para pencari Tuhan, hampir semua yang mencapai puncak makrifat mengalami satu titik yang sama. Mereka semua ditarik ke dalam kesendirian. Bukan untuk menjauh dari manusia, tetapi untuk mendekat kepada Yang Maha Menyaksikan. Dalam kesendirian itu, mereka tidak sibuk menata kata-kata, tapi hanya duduk bersama keheningan, menyelam ke dalam lapisan batin mereka sendiri. Dan anehnya dalam keheningan itulah kalimat-kalimat dari langit datang. Kalimat yang bukan hanya membawa pemahaman, tapi membawa perubahan. Kalimat yang bukan hanya menggerakkan pikiran, tapi menggetarkan ruh sampai ke saraf-saraf terdalam. Keheningan yang dalam adalah ladang tempat kalimat ilahiyah tumbuh. Ia seperti bumi yang basah, siap menampung benih nur dari langit. Tapi keheningan sejati tidak bisa dibuat-buat. Ia adalah buah dari keikhlasan, dari pengorbanan rasa memiliki, dan dari keberanian untuk duduk bersama luka tanpa ingin segera sembuh. Ketika seseorang berani duduk dalam hening yang panjang, tanpa mengeluh, tanpa bertanya kapan akan berakhir, maka kalimat pertama pun turun, sebagai hadiah dari ketulusan yang tidak menuntut. Dan saat kalimat itu menyentuh hati, segalanya berubah. Hati yang beku mencair, mata yang kering menangis, dan tubuh yang lelah tiba-tiba ringan karena disentuh oleh cahaya yang lembut. Maka jika kau ingin membuka hijab yang memisahkanmu dari nur ilahi, jangan cari suara, cari diam. Jangan buru-buru mencari jawaban, tapi undang keheningan untuk hadir dan menetap. Karena dalam keheningan itu, Tuhan tidak hanya hadir sebagai pengamat, tetapi sebagai diri yang menyatu. Dan dari situ, kalimat pun muncul, bukan dari mulut, bukan dari pikiran, tapi dari titik terdalam yang selama ini tersembunyi. Kalimat itu mungkin tidak bisa dijelaskan kepada orang lain, tapi cukup bagimu untuk mengetahui. Inilah awal dari penyatuan, dari keterhubungan, dari pulangnya ruh kepada asal cahayanya. Bab 4. Ketika namanya bukan lagi sekadar nama. Ada saat dalam perjalanan ruhani, ketika seseorang menyebut nama Allah bukan sebagai bentuk pengulangan, bukan sebagai rutinitas, dan bukan pula sebagai kebiasaan keagamaan, tapi sebagai panggilan yang datang dari kedalaman rindu. Namanya, yang selama ini hanya terdengar di telinga, kini mulai berdetak di dalam dada. Dan ketika itu terjadi, kau tak lagi bisa menyebutnya tanpa air mata, karena tiba-tiba nama itu memiliki makna yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Nama itu bukan lagi huruf, tapi cahaya. Bukan lagi lafaz, tapi pelukan dari langit. Kita menyebut nama banyak hal setiap hari. Nama orang yang kita cintai, nama diri kita sendiri, nama-nama benda yang kita miliki. Tapi tak ada nama yang mampu menembus ruang batin terdalam kecuali namanya. Karena nama itu bukan hanya simbol, tapi memiliki ruh. Ia membawa getaran dari asal cahaya kita. Ketika seseorang telah cukup bersih dari keakuan, cukup lapang dari ambisi, maka nama Allah yang ia ucapkan tidak lagi datang dari mulut, tapi seperti muncul dari seluruh tubuhnya. Setiap helaan nafas adalah zikir, dan setiap detak jantung adalah seruan cinta. Di makam ini seseorang tak lagi mencari banyak kata, ia cukup menyebut satu, Allah. Dan dari penyebutan itu ia tenggelam, tidak dalam kebingungan, tapi dalam keyakinan yang membebaskan. Ia tidak merasa tahu, tapi merasa didekap. Ia tidak merasa memiliki jawaban, tapi merasa cukup hanya dengan namanya. Inilah titik di mana kalimat yang membuka hijab benar-benar mulai mengangkat tirai kegelapan. Karena ketika namanya disebut dengan sepenuh hati, maka hijab ego mulai terbakar oleh cahaya cinta yang tak lagi bisa dipadamkan. Bukan perkara berapa kali kau menyebutnya, tapi seberapa dalam kau menyebutnya. Ada yang menyebut namanya 1000 kali, tapi tidak menyentuh ruh. Ada yang hanya menyebut sekali, namun seluruh tubuhnya bergetar dan jiwanya seakan dipeluk oleh langit. Itu bukan karena keistimewaan pribadi, tapi karena Allah berkenan membuka tirai. Dan ketika Dia berkenan, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalimat yang sebelumnya hanya hafalan, kini menjadi jembatan. Lafaz yang sebelumnya kosong, kini menjadi getaran yang merobohkan semua dinding kesepian dan menggantinya dengan kehadiran yang abadi. Jadi jika kau sedang menyebut namanya, jangan terburu-buru. Duduklah sejenak.
biarkan namanya mengalir perlahan, bukan hanya di lidah, tapi di hatimu. Dan jika tiba-tiba ada bagian dalam dirimu yang menangis tanpa sebab, ketahuilah, itu bukan tangisan karena luka, tapi tangisan karena disentuh oleh nur. Kau tidak sendiri, karena saat namanya benar-benar hidup dalam dirimu, maka tidak ada ruang lagi bagi kegelapan untuk tinggal. Yang ada hanya satu, kehadirannya yang lembut, yang menghapus segala yang bukan dia. Bab 5. Air mata yang tidak dicari tapi diundang. Ada momen dalam hidup saat seseorang duduk dalam diam, tidak sedang memikirkan apapun, tidak juga mengharapkan sesuatu secara sadar. Namun tiba-tiba air mata turun. Bukan karena kesedihan dunia, bukan pula karena luka yang membekas. Air mata itu tidak datang dari emosi, tapi dari tempat yang lebih dalam. Dari ruh yang akhirnya merasakan sentuhan cahaya setelah lama terpisah. Dan ketika itu terjadi, engkau pun sadar bahwa air mata yang keluar bukan milikmu. Itu adalah panggilan dari Tuhan yang menandakan bahwa salah satu hijab telah terbuka, walau hanya sekejap. Air mata semacam ini tidak bisa dipaksa. Ia bukan hasil dari lagu yang mengharukan atau cerita yang menyentuh, tapi dari pertemuan senyap antara makhluk dan penciptanya. Ia muncul ketika ruh menyadari bahwa selama ini ia tersesat, bukan karena tidak tahu arah, tapi karena terlalu lama mengandalkan cahaya yang berasal dari dunia. Dan ketika akhirnya nur ilahi itu menyentuh batin yang lelah, air mata pun menjadi bahasa pertama yang muncul. Sebab pada tingkatan ini, kata-kata terlalu sempit untuk menggambarkan apa yang terjadi di dalam. Banyak orang mengira bahwa tangisan adalah tanda kelemahan, tapi dalam dunia rohani, air mata justru tanda kekuatan batin yang mulai bangkit. Para kekasih Tuhan tidak malu menangis, karena mereka tahu, ketika seseorang menangis karena cinta kepadanya, maka air mata itu adalah zikir dalam bentuk cair. Bahkan para malaikat pun tidak bisa menandingi keindahan hamba yang duduk sendiri, menyebut nama Tuhannya, lalu menangis dalam diam. Disitulah langit terbuka. Disitulah rahmat turun, bukan dalam bentuk hadiah dunia, tapi dalam bentuk kehadiran yang tak bisa dijelaskan oleh bahasa manusia. Air mata ini tidak perlu disaksikan siapapun. Ia tidak butuh pengakuan, tidak juga membutuhkan penyaksian dari luar. Ia adalah rahasia antara seorang hamba dan Tuhannya. Bahkan kadang si hamba sendiri tidak tahu kenapa ia menangis. Ia hanya tahu bahwa jiwanya telah disentuh oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dan anehnya, setelah tangisan itu, beban di hati seperti terangkat, walau masalah masih ada. Karena sesungguhnya yang hilang bukan masalahnya, tapi jarak antara dirinya dan Allah telah sedikit lebih dekat. Maka jika suatu saat engkau merasakan dadamu bergetar saat menyebut namanya, dan matamu mulai memanas meski tak ada luka duniawi, jangan tahan. Biarkan ia jatuh. Biarkan ruhmu bicara dengan caranya sendiri. Karena bisa jadi air mata itu adalah pertanda bahwa kalimat dari langit telah menyentuh jiwamu. Dan ketika itu terjadi, jangan buru-buru kembali ke dunia. Duduklah lebih lama, rasakan, heningkan. Karena air mata yang jatuh tanpa sebab logika, seringkali adalah kabar gembira bahwa satu hijab telah dibuka dan sebentar lagi kau akan mengenal cahaya yang selama ini mencarimu lebih dulu. Bab 6. Nafas sebagai tasbih yang tidak pernah berhenti. Pernahkah kau menyadari bahwa sejak pertama kali engkau menangis saat lahir, hingga kelak suatu hari engkau mengembuskan nafas terakhir, ada satu zikir yang tidak pernah berhenti? Nafasmu. Kita sering menghitung tasbih dengan butir kayu, batu atau angka, tetapi lupa bahwa Allah telah meletakkan tasbih yang hidup di dalam diri kita. Tarik dan hembus yang silih berganti, mengalir tanpa izin kita, bekerja meski kita lalai. Dan ketika kesadaranmu mulai bangun, engkau melihat bahwa setiap tarikan nafas adalah kesempatan menerima, dan setiap hembusan adalah kesempatan menyerahkan. Tarik, menerima rahmat. Hembus, mengembalikan milik. Di antara keduanya ada ruang hening tempat kalimat ilahi bersemayam. Banyak salik memulai zikir dengan lisan, lalu beralih ke hati, dan pada makam tertentu zikir itu turun ke nafas. Bukan berarti mereka mengontrol seluruh ritme tubuh secara sengaja. Justru sebaliknya,
Mereka menyerahkan ritme itu kepada kehendak yang maha menghidupkan. Dalam keadaan hadir, tarikan nafas terasa seperti bisikan Allah dan hembusannya seperti larut dalam hu. Bukan karena huruf-huruf itu diulang secara eksplisit, tapi karena batin telah selaras dengan irama hidup yang berasal darinya. Ketika zikir dan nafas menyatu, hijab kesadaran mulai menipis. Kau tidak lagi merasa sedang berzikir, kau sedang dihidupkan dalam zikir. Nafas juga mengajarkan ketergantungan. Kau boleh menunda makan, menahan tidur, menunda bicara, tapi cobalah menahan nafas. Beberapa detik saja sudah mengguncang seluruh sistem tubuh. Itu adalah pelajaran halus dari Allah. Tanpaku, engkau tidak bertahan. Maka ketika seorang hamba menyadari bahwa setiap nafas adalah pemberian langsung yang tak bisa ditabung, ia mulai malu untuk menyombongkan amal. Bagaimana mungkin bangga jika bahkan satu helaan udara pun bukan hasil usahanya? Kesadaran ini melembutkan batin, meruntuhkan ego, dan membuka celah tempat nur masuk. Zikir nafas bukan teknik mistik belaka. Ia adalah cara hidup dalam syukur yang konstan. Ada kalanya, di tengah zikir nafas, seseorang merasakan dadanya lapang luar biasa. Seakan seluruh beban emosionalnya larut bersama embusan panjang yang dalam. Itulah saat zikir berpadu dengan penyucian batin. Nafas yang disadari membawa keluar kepadatan rasa, amarah, takut, kecewa, bahkan rasa ditinggalkan. Dan ketika ruang dalam dada menjadi lapang, kalimat ilahi lebih mudah mengendap. Di beberapa tradisi ruhani, hal ini disebut tahalli, pengosongan, agar dapat diisi dengan tajalli, penampakan cahaya. Saat dadamu lapang, bukan udara yang bertambah, tapi kesiapan untuk ditembus cahaya. Maka mulai malam ini, sebelum tidur, duduklah sebentar. Pejamkan mata, rasakan nafas masuk, ucapkan dalam batin, engkau memberi. Rasakan nafas keluar, katakan, aku kembali. Jika engkau nyaman, biarkan lafaz Allah. Hu, mengiringi ritme itu perlahan, tanpa paksaan, tanpa ambisi menggapai rasa tertentu. Hanya hadir, hanya disadarkan. Lakukan dengan lembut, dan bila air mata turun, biarkan. Ia bagian dari zikir cairmu. Dan ketahuilah, selama nafasmu masih bergerak, tasbihmu belum pernah berhenti. Kau tidak sedang mencari jalan menuju nur ilahi. Kau sudah terhubung dengannya sejak awal, hanya perlu menyadari bahwa setiap nafas adalah pintu yang terus terbuka. Bab 7. Ketika diam menjadi jawaban dari langit. Ada satu fase dalam perjalanan batin, di mana kata-kata tak lagi mampu mewakili isi hati. Doa tidak lagi berupa permintaan, zikir tidak lagi berupa suara, bahkan tangisan pun mulai surut. Yang tersisa hanyalah diam, bukan diam karena kehilangan arah, tapi diam karena akhirnya sadar bahwa hadiratnya terlalu agung untuk didekati dengan keramaian dalam diri. Ini bukan keheningan yang kosong, tapi keheningan yang penuh. Penuh oleh kesadaran akan kehadirannya yang tidak lagi perlu dibuktikan oleh dalil atau dikuatkan oleh perasaan. Di titik ini, diam adalah zikir yang paling tulus. Sufi besar mengatakan, diam adalah bahasa para kekasih. Karena ketika cinta telah melampaui kebutuhan untuk berbicara, ia berubah menjadi kehadiran murni. Seperti dua insan yang saling mencintai, duduk berdekatan tanpa kata, namun saling memahami lebih dalam dari 1000 dialog. Begitu pula antara hamba dan Rabb-nya. Ada kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh diam, dan hanya Tuhan yang bisa mendengarkannya. Dalam diam, ruh tidak lagi meminta cahaya, ia telah menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Ia tidak lagi menanti kalimat dari langit, karena ia tahu kalimat itu kini tumbuh di dalam dirinya sendiri. Diam yang sejati bukan pelarian, tapi keberanian. Keberanian untuk berhenti mengeluh, keberanian untuk berhenti membenarkan diri, dan lebih dari itu, keberanian untuk membuka diri sepenuhnya kepada takdirnya. Banyak orang masih berzikir sambil menggenggam syarat dan harapan, tapi ketika seseorang telah mencicipi zikir dalam diam, ia tak lagi menggenggam apa-apa. Ia hanya duduk, seperti tanah yang diam menerima hujan. Ia hanya hadir, pasrah, dan terbuka. Dan dalam kondisi inilah, hijab yang tersisa pun mulai memudar, karena tidak ada lagi aku yang berdiri di antara engkau. Seringkali orang yang telah berada dalam makam diam
akan tampak tenang di luar, bahkan biasa saja. Tapi di dalam dirinya ada samudera yang sedang bergerak pelan, tenang tapi dalam. Ia tidak lagi sibuk menunjukkan kesalehan. Ia tidak merasa perlu menceritakan mimpi atau pengalaman spiritual. Ia hanya hidup, dan hidupnya menjadi doa. Diamnya menjadi cahaya yang menular. Kalimat yang dulu ia cari-cari di buku, kini muncul dalam kesederhanaan sehari-hari. Dalam cara ia menatap, dalam keheningan tidurnya, dalam senyum yang ia berikan tanpa maksud. Ia telah menjadi wadah dari zikir yang tak berbunyi. Maka jika engkau sampai di titik di mana semua kalimat terasa hambar, semua doa terasa berulang, dan hanya diam yang terasa menenangkan, jangan takut. Bisa jadi itu bukan kehampaan, tapi undangan dari langit. Bisa jadi Tuhan sedang memanggilmu untuk duduk bersamanya, bukan sebagai peminta, tapi sebagai kekasih. Duduklah, jangan paksa diri berbicara, biarkan ruhmu yang bicara dengan diamnya. Sebab di hadapan cahaya yang maha suci, diam yang penuh adab adalah kalimat yang paling fasih. Dan dalam diam itulah hijab terakhir mulai terbuka perlahan. Bab 8. Cahaya itu tidak datang tapi terungkap. Banyak yang mencari cahaya seolah ia sesuatu yang datang dari luar, menyinari hati yang gelap. Mereka berlari dari tempat ke tempat, mengejar guru, menghadiri majelis, membaca ribuan halaman, berharap suatu saat mereka akan disinari. Tapi sedikit yang sadar bahwa cahaya itu tidak datang. Ia sudah ada. Yang datang hanyalah kesadaran akan keberadaannya. Seperti seseorang yang duduk di ruangan gelap, lalu tiba-tiba menyadari bahwa tirai jendelanya selama ini tertutup. Dan ketika ia membuka tirai itu, cahaya pun masuk. Bukan karena cahaya baru datang, tapi karena ia akhirnya bersedia membiarkannya masuk. Cahaya Tuhan selalu ada. Yang tersembunyi hanyalah kesanggupan jiwa untuk menerimanya. Maka tugas kita bukanlah meminta cahaya, melainkan melepaskan hijab yang menutupinya. Hijab itu bisa berupa kemelekatan, bisa berupa rasa takut, bisa pula berupa rasa paling tahu. Ia bisa sangat halus, seperti ketergantungan pada hasil, seperti keinginan agar zikir kita berhasil. Saat seseorang masih berharap dari zikirnya, ia belum sampai pada zikir sejati. Zikir yang murni adalah zikir yang dilakukan tanpa pamrih, hanya karena rindu. Dan justru dalam zikir semacam itu, cahaya yang lama tertahan akhirnya memancar dari dalam. Sebab yang selama ini kita cari bukanlah sesuatu yang hilang, tapi sesuatu yang telah tertutup oleh diri kita sendiri. Seseorang bertanya pada seorang arif, "Bagaimana agar cahaya ilahi masuk ke dalam hatiku?" Sang arif menjawab, "Ia tidak perlu masuk karena ia sudah ada. Yang perlu kau lakukan hanyalah keluar dari jalannya." Ini adalah pelajaran yang sangat dalam, bahwa semakin kita berusaha dengan ego, semakin tebal hijab itu. Tapi saat kita berhenti, meletakkan semua keinginan, dan hanya hadir dengan penuh ketulusan, maka kegelapan pun tak mampu bertahan. Cahaya tidak perlu dipanggil, ia hanya menunggu ruang untuk bersinar. Dan ruang itu adalah hati yang hening, pasrah, dan tidak lagi sibuk menjadi siapapun. Ketika hijab mulai terbuka, hidup tak lagi terasa seperti beban. Bahkan penderitaan tidak lagi menakutkan. Karena bukan penderitaan yang hilang, tapi rasa keterpisahan yang lenyap. Saat seseorang mulai melihat bahwa cahaya itu telah ada di setiap helaan nafas, di balik luka, bahkan di tengah keraguan, maka ia berhenti mencari dan mulai menyaksikan. Inilah titik awal dari syuhud, penyaksian. Dan dalam penyaksian itu, hidup menjadi ringan, bukan karena tidak ada tantangan, tapi karena kini ia tahu ada nur yang menuntun dari dalam, dan ia tak pernah sendiri. Maka jika dalam hatimu mulai muncul perasaan damai yang tidak bergantung pada keadaan, jika kau mulai menemukan cahaya kecil dalam hal-hal sederhana, dalam tatapan langit, dalam senyum ibu, dalam gemericik air, ketahuilah, hijabmu sedang terbuka. Jangan takut jika ia belum sempurna. Bahkan setitik cahaya cukup untuk menerangi jalan pulang yang panjang. Duduklah dalam keheningan. Teruslah dalam zikir. Bukan untuk menjemput cahaya, tapi untuk meyakinkan jiwamu bahwa ia tidak pernah ditinggalkan. Ia hanya lupa bahwa dari awal ia berasal dari nur. Bab 9. Saat diri tak lagi menuntut, nur itu menyatu. Selama diri masih menuntut,
Bahkan untuk hal-hal yang tampaknya suci seperti kedekatan dengan Tuhan, kekhusyukan, atau rasa tenang, selama itu pula hijab masih terbentang. Karena dalam setiap tuntutan, terselip rasa memiliki, dan dalam rasa memiliki, tersembunyi aku yang masih ingin mengendalikan. Dan justru karena keinginan itu, cahaya tidak bisa sepenuhnya masuk. Cahaya hanya hadir ketika tidak ada yang menutupinya, termasuk keinginan itu sendiri. Maka pada akhirnya seseorang akan tiba pada satu kesadaran, bukan lagi memohon untuk diberi, tapi memohon untuk dilepaskan dari diri yang terus meminta. Pada tahap ini, ruh menjadi seperti air yang tidak memiliki bentuk, tidak lagi mempertahankan identitasnya. Ia hanya mengikuti aliran kehendak Tuhan. Tidak ada lagi keinginan untuk menjadi istimewa secara spiritual. Ia tidak ingin dikenal sebagai arif, tidak peduli disebut suci atau hina. Ia hanya ingin larut dalam kehendaknya. Dan dalam kelarutan itu, cahaya yang selama ini terasa asing mulai menyatu. Bukan menyatu karena dipaksa, tapi karena tidak ada lagi sesuatu dalam diri yang memisahkan. Tidak ada lagi aku ingin menjadi dekat. Yang tersisa hanya, apapun yang kau kehendaki, aku ridha. Ketika hijab ini runtuh, seseorang mulai mengalami hal yang sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Ia tidak lagi merasakan jarak, tidak juga merasakan pencapaian. Ia hanya merasa, aku sedang dihidupkan oleh sesuatu yang bukan diriku, tapi juga bukan asing dariku. Ia merasakan nur yang mengalir bukan sebagai sesuatu yang datang dan pergi, tapi sebagai keberadaan yang terus-menerus hadir. Dalam kondisi ini, zikir pun tidak terasa sebagai aktivitas. Ia menjadi keadaan. Nafas menjadi zikir, diam menjadi ibadah, dan gerak menjadi penyaksian. Segala yang tampak menjadi cermin dari Yang Maha tak terbatas. Namun, bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah. Justru ujian bisa datang lebih dalam. Tapi yang berubah adalah cara pandangnya. Ia tidak lagi menolak apapun, tidak resah, tidak pula terlalu gembira. Segalanya ia terima sebagaimana adanya, karena ia tahu yang bekerja bukan dia, tapi dia. Ia hanya alat, ia hanya saluran. Dan dalam pengakuan sebagai alat inilah, justru ia mengalami kelapangan yang tak bisa diberikan oleh apapun di dunia. Saat tidak lagi harus menjadi siapapun, ia menjadi segalanya. Ketika tidak lagi ingin meraih nur, ia menjadi bagian dari nur itu sendiri. Jika engkau mulai merasakan bahwa hatimu tidak lagi gelisah ketika tidak diberi, tidak lagi kecewa ketika doa tak terjawab, dan tidak lagi merasa kehilangan ketika dunia menjauh, ketahuilah, itu bukan kebekuan. Itu adalah pertanda bahwa dirimu mulai dilembutkan oleh cahaya yang tidak berbicara dengan kata, tapi dengan rasa pulang. Sebab sejatinya, bukan kita yang mencari nur ilahi. Nur itulah yang terus mencari celah untuk masuk. Ia hanya menunggu satu hal, saat dirimu berhenti menuntut dan hanya bersedia hadir. Dan di momen itu hijab tak hanya terbuka, ia lenyap. Bab 10. Kalimat itu tak terdengar, tapi menggetarkan jiwa. Kalimat yang membuka hijab antara diri dan nur ilahi bukanlah sekadar lafaz yang diucapkan oleh lidah. Ia adalah gema batin yang hanya bisa muncul ketika hati benar-benar tunduk. Kadang ia terdengar seperti bisikan, kadang ia tak bersuara sama sekali. Tapi ruh mengenalinya. Kalimat itu bukan tentang kata-kata yang tepat, melainkan tentang kondisi batin yang menyerah sepenuhnya kepada Yang Maha Ada. Kalimat itu bisa muncul dalam bentuk, Engkau ya Allah cukuplah bagiku. Atau dalam diam, ketika seseorang hanya duduk, tidak berkata-kata, namun seluruh jiwanya bersujud dalam pasrah yang dalam. Inilah kalimat yang tak tertulis, tak terdengar, namun mengguncang seluruh lapisan eksistensi. Banyak orang mencari kalimat rahasia itu dalam kitab-kitab kuno, berharap menemukannya dalam susunan huruf yang jarang dikenal. Tapi sesungguhnya, kalimat itu muncul bukan dari luar, tapi dari dalam, dari hati yang telah dibersihkan oleh air mata taubat, dari dada yang telah dilonggarkan oleh kesabaran. Saat seseorang telah melepaskan segalanya dan hanya menyisakan harapan kepada Allah semata, maka kalimat itu muncul bukan sebagai ilmu, tapi sebagai keadaan. Ia tak bisa diajarkan, hanya bisa dijalani. Ia tak bisa dimiliki, hanya bisa ditumpangi seperti bahtera yang membawa ruh menuju dermaga ketenangan abadi. Ketika kalimat itu hadir, tidak ada gemuruh,
tidak ada cahaya menyilaukan. Yang ada hanyalah keheningan yang lembut. Tapi dari keheningan itu muncul pemahaman yang tak bisa dijelaskan. Bahwa semua pencarian, semua rindu, semua kegelisahan selama ini hanyalah panggilan dari Tuhan agar kita pulang. Dan kalimat itu adalah pintu pulang. Ia membuka tabir bukan ke tempat yang baru, tapi ke kesadaran bahwa kita tak pernah jauh darinya. Bahwa selama ini yang kita anggap sebagai jarak hanyalah kabut dari diri kita sendiri. Kalimat itu menjadi jembatan antara keterbatasan dan keabadian. Ia bukan mantra untuk mendapatkan dunia, bukan pula formula untuk merasa suci. Ia adalah getaran rahasia yang muncul ketika seseorang telah lelah mencari dan akhirnya hanya duduk, mengaku, dan berkata dalam hati, "Aku tidak mampu apa-apa kecuali Engkau yang mengizinkan." Dalam pengakuan semacam itulah, nur ilahi menyentuh tanpa menyentuh, hadir tanpa bentuk, dan memeluk jiwa seperti angin yang menyejukkan luka. Kalimat itu tidak membuatmu merasa istimewa, tapi justru membuatmu ingin terus merendah, karena cahaya yang menyapamu terlalu agung untuk dibanggakan. Maka jika engkau sedang dalam pencarian, jangan lelah, teruslah berjalan. Bukan untuk menemukan sesuatu di luar sana, tapi untuk meluruhkan segala sesuatu yang menutup nur di dalam. Sebab ketika engkau sampai di ujung jalan, engkau tidak akan menemukan sesuatu yang asing. Engkau akan bertemu dengan dirimu yang telah dibersihkan, dan di sana kalimat itu akan terdengar. Bukan oleh telinga, tapi oleh ruh. Dan saat itu terjadi, engkau akan tahu, kalimat itu telah menembus hijab, dan yang tersisa hanyalah cahaya. Sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan batin ini bukan tentang mencapai puncak, tapi tentang kembali kepada kesadaran yang sejati. Bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi menyibak kabut agar kita bisa melihat bahwa nur ilahi selalu menyertai, bahkan dalam gelap yang paling sunyi. Jika hari ini engkau merasa masih tersesat, jangan khawatir, Tuhan tidak pernah jauh, Ia lebih dekat dari segala dekat. Dan mungkin kalimat yang membuka hijab itu bukanlah yang harus kau ucapkan dengan lisan, tapi yang kau izinkan tumbuh dalam keikhlasan dan pasrah. Aku berdoa untukmu, wahai jiwa yang sedang mendengar ini. Semoga hatimu dijaga dalam ketenangan, semoga beban hidupmu diringankan oleh kelembutannya. Semoga jalan yang kau tempuh penuh cahaya dan petunjuk. Dan semoga satu saat nanti hijab itu tersingkap dan engkau memandang wajah dunia dengan nur dari sisinya. Jika narasi ini menyentuh bagian terdalam dari hatimu, tinggalkan satu kata di kolom komentar, "Aku kembali kepadanya." Bagikan kepada mereka yang mungkin sedang dalam gelap, agar cahaya ini menyebar seperti zikir para malaikat yang tidak pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjagamu dalam terang yang tak pernah padam.